3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kolesterol. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh hati dan juga diperoleh dari makanan hewani. Kolesterol penting untuk membentuk sel, memproduksi hormon, vitamin D, dan asam empedu untuk pencernaan lemak dalam darah. Kolesterol dibawa oleh protein yang disebut lipoprotein. Terdiri dari LDL atau kolesterol jahat yang dapat menumpuk di pembuluh darah dan HDL atau kolesterol baik yang membantu mengangkat kolesterol kembali ke hati untuk dikeluarkan. Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung serta stroke. Senyawa lemak yang diproduksi secara alami oleh organ hati dan juga ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan susu. Kolesterol berfungsi penting dalam tubuh, seperti membentuk sel-sel sehat, memproduksi hormon, dan menghasilkan vitamin D. Ada 3 jenis utama kolesterol yang berperan dalam tubuh. 1. Low density lipoprotein atau LDL mengangkat kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Jika kadarnya terlalu tinggi, LDL dapat menumpuk di dinding pembuluh arteri dan membentuk plak yang menyumbat arteri sehingga dikenal sebagai kolesterol jahat. Yang kedua yaitu ada high density lipoprotein atau HDL, mengembalikan kolesterol berlebih ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh sehingga disebut kolesterol baik. Yang ketiga yaitu ada trigliserida, yaitu lemak yang digunakan sebagai sumber tenaga dan terbentuk dari kalori yang tidak terpakai tubuh. Kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia terjadi ketika kadar kolesterol dalam darah melebihi batas normal. Kondisi ini beresiko menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah yang dapat memicu penyakit serius seperti stroke, serangan jantung, dan penyakit jantung koroner. Adapun faktor penyebab kolesterol tinggi yaitu 1. Konsumsi makanan tinggi lemak, jenuh, dan kolesterol, misalnya daging merah, jeroan, kuning telur, produk susu full cream, gorengan, dan junk food. Yang kedua yaitu gaya hidup tidak sehat seperti kurang olahraga, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan stres. Yang ketiga yaitu ada penyakit tertentu seperti obesitas, diabetes, hipotiroidisme, dan gagal ginjal kronis. Yang keempat yaitu faktor genetik. Faktor genetik atau keturunan yang menyebabkan tubuh sulit mengeluarkan kolesterol dari darah. Yang kelima yaitu usia di atas 40 tahun yang menyebabkan kemampuan hati menurunkan LDL menurun. Gejala kolesterol tinggi biasanya tidak langsung terasa, namun dapat muncul keluhan seperti nyeri dada, nyeri kaki saat berjalan, dan gejala akibat penyempitan pembuluh darah akibat plak kolesterol. Pengobatan kolesterol tinggi dapat dilakukan dengan perubahan pola makan sehat, olahraga rutin, dan jika perlu obat-obatan penurunan kolesterol. Dengan perawatan yang tepat, kadar kolesterol bisa turun dalam beberapa minggu hingga bulan. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Miss Rina yang bertugas di ruang melatih.
Saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya, bolehkah Ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir? Saya ada di sebelah kanan Ibu ya. Oh iya sus, tadi siapa namanya ya? Saya perawat Miss Lina, Ibu. Oh iya, saya Rizky Orsamalia, 23 November 1985. Apakah Ibu masih merasa pusing atau nyeri dada? Masih sedikit kadang-kadang sus, kepala saya terasa berat, tapi yang paling terasa itu di kaki saya cepet betul sus. Itu bisa jadi karena kolesterolnya kok. Ibu masih tinggi. Sudah minum obat pagi ini, Ibu? Sudah sus, tadi dibantu sama anak saya, soalnya kan saya nggak bisa melihat sus. Bagus, tapi Ibu juga perlu jaga pola makan, hindari yang berlemak, gorengan, dan santan ya. Boleh makan telur nggak sih sus? Boleh, tapi bagian yang putihnya saja. Kuningnya sebaiknya dibatasi ya, Ibu. Baik, Ibu, saya periksa dulu ya kolesterolnya. Iya sus. Ibu, nanti tarik nafas dalam, nanti dikeluarkan melalui mulut, ya. Iya sus. Permisi ya, Ibu. Iya sus. Aduh, kolesterol Ibu masih tinggi ya. Iya sus. Terima kasih banyak ya sus atas penjelasannya. Baik Ibu, nanti kalau butuh bantuan apa-apa, tinggal panggil saya di ruang perawat atau nanti keluarga Ibu ke ruang perawat ya Ibu. Nanti bisa juga pencet tombol bel yang ada di sebelah kanan. Nah, Gimana ya Bu tombol itu nanti belnya? di situ ya Ibu. Oh iya sus. Baik Ibu, saya permisi dulu ya. Iya sus, terima kasih.